Ya, shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan adalah Tuhan mau kita menjadi jembatan penghubung ya, bukan menjadi tembok penghalang. Nah, dari judulnya aja sebenarnya kita udah tahu persis gitu ya apa yang Tuhan mau dari setiap orang-orang percaya untuk menjadi jembatan penghubung. Nah, ayatnya diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-22 sampai 24, saya akan bacakan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari pendekatan Paulus terhadap orang-orang Athena pada waktu itu. Jadi intinya gini, kita udah dengar berhari-hari tentang jembatan ya. Sebenarnya secara kita pasti tahu apa itu fungsi dari jembatan, betul nggak? Jembatan itu menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain gitu ya, yang tadinya jalannya mesti muter jauh gitu ya, tapi karena dengan adanya jembatan jadi membuat daerah yang mau kita datangi itu menjadi lebih pendek, lebih singkat, lebih mudah gitu kan. Nah, mau jembatan yang super yang gede banget, yang panjang banget, maupun jembatan yang ada di wilayah-wilayah di Indonesia yang kecil-kecil, semuanya gunanya sama. Fungsinya hanya untuk membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain kan, dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Nah, untuk mempercepat dan mempermudah gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kalau bilang jembatan ya, kalau kita pikir Yesus adalah jembatan yang sangat luar biasa ya, dari ketika orang jatuh dalam dosa dan akhirnya orang bisa terkoneksi lagi dengan Allah itu, kalau tidak melalui Yesus sebagai jembatan kan nggak mungkin ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah jembatan buat setiap orang-orang berdosa. Nah, jadi artinya jembatan itu bukan hanya sebagai penghubung tapi mempermudah, bukan mempersulit. Ya, dengan adanya jembatan orang jadi mudah gitu loh. Nah, ini saya punya pengalaman ya. Waktu saya juga pernah cerita di sini. Waktu satu hari saya pergi ke Jakarta untuk pergi ke sebuah gereja ya. Nah, itu gereja tuh kalau di Jakarta semua judulnya tuh pakai singkatan AMP, MMO, semuanya pakai jembatan. Sampai akhirnya kita ngapalin aja kagak inget gitu lah. Nah, sampai satu hari datang ke sebuah mall untuk mencari gereja itu. Nah, ternyata sulit untuk ditemukan nih. Sampai akhirnya ketemu satu kumpulan orang-orang yang juga merupakan gereja di situ dengan judul yang sama, pakai singkatan-singkatan. Dan waktu saya tanya, ini gereja ini bukan yang saya mau. Nah, terus dia bilang, "Oh iya, masuk aja." Langsung kita ditarik ya, udah dipegang tangannya, ditarik, dibawa masuk. Dan setelah kita, "Ini mah bukan gereja itu." "Enggak, ini," katanya. Nah, jadi artinya gini loh, mungkin orang ini sebenarnya mau menjembatani. Mungkin dia pikir ini orang baru nih, mau dijembatani untuk datang untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi terus menjadi jembatan itu enggak akhirnya melanggar aturan, melanggar etika, hantam kromo, enggak kayak gitu. Tetap ada aturannya, tetap Tuhan mau kita tetap berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kadang-kadang di hari-hari ini nih orang tuh narik jiwa tuh untuk membawa jiwa datang entah kepada Tuhan, entah pada ke gereja. Kita juga jadi bingung sebenarnya. Nah, ini mereka mau menjembatani tapi caranya kadang-kadang nggak pakai etika, nggak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi artinya ketika saya melihat ini, kita aja yang udah ikut Tuhan lama, yang udah percaya Yesus aja ilfil. Nah, bagaimana orang-orang yang baru simpatisan, pengen mulai ikut Tuhan, ngeliatin kelakuan orang-orang percaya yang kayak hantam kromo tanpa etika. Apakah orang ini jadi, inilah kah yang namanya kekristenan? Bagaimana bisa menjadi jembatan? Jangan-jangan malah menjadi batu sandungan, menjadi tembok penghalang. Nah, belum lagi kalau kita
mungkin suka lihat di YouTube nih ya, kan ada tuh yang namanya apologet Kristen ya, apologet Kristen yang sebetulnya apologet Kristen ini sebenarnya mereka tuh luar biasa kalau bisa menjelaskan, bisa menjelaskan dan bisa menceritakan tentang siapa Yesus ya, untuk orang-orang yang belum kenal. Ini bagus, bisa membawa orang datang sama Tuhan untuk bertobat. Nah, tapi kan ini problemnya kan sekali lagi kan orang-orang yang apologet yang merasa bahwa wah ini orang ini nih kayaknya nggak benar nih. Terjadilah persaingan antara satu apologet dengan yang apologet Kristen yang lain. Dan akhirnya mereka bicara di YouTube dan saling menjelekan. Apakah ini yang disebut bisa menjembatani? Padahal kan ilmu apologia ini adalah ilmu yang sebenarnya untuk berguna untuk membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan gitu loh. Nah, jadi ya itulah yang seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi kan, kita juga tahu ya, Mahatma Gandhi bilang, saya menyukai Kristusmu ya, tetapi saya tidak menyukai orang Kristenmu. Katanya, karena orang Kristenmu itu sangat tidak seperti Kristusmu. Nah, jadi ya itulah, kadang-kadang mau menjadi jembatan, tapi kadang-kadang juga tanpa disadari kita menjadi orang-orang yang menjadi penghalang bahkan gitu ya. Nah, jadi orang yang tadinya tidak menolak Yesus pun akhirnya bisa tersandung ya, karena kehidupan dari gaya hidup orang-orang Kristen sendiri. Cara hidup orang Kristen sendiri, tidak pakai etika, tidak mempertahankan nilai, tidak pakai prinsip. Jadi akhirnya kok Kristen yang kayak gini gak ada bedanya dengan agama saya dulu. Nah, jadi ketika Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi jembatan penghubung adalah Tuhan pengen, karena ya itu ya, Tuhan mau kita menjadi alatnya Tuhan. Ketika Yesus pun datang sebagai penghubung, dan Tuhan juga berharap kita sebagai anak-anak Tuhan pun menjadi alatnya Tuhan untuk bisa menjadi penghubung juga, menjadi jembatan penghubung itu gitulah. Nah, makanya kemarin kita dikasih tahu tentang tipe-tipe orang Kristen ya yang sulit untuk menjadi jembatan penghubung kalau dia isolate ya, hidup untuk diri sendiri ya, hidup dalam kesendirian. Ketika orang Kristen menghabiskan waktunya hanya di tengah-tengah orang percaya saja, nggak keluar dari situ, dan juga sulit untuk menjadi penghubung ketika hidup kita itu nggak ada bedanya dengan hidupnya orang dunia ya. Orang dunia kayak gini kita jadi sama karena kita pengen diterima, karena kita pengen populer. Nah, itu kan yang seperti itu gitu loh. Nah, ini ternyata gini, menjadi jembatan penghubung itu betul-betul kita harus paham betul. Gak bisa cuma sekedar asal yuk ke gereja yuk. Aduh, gereja tuh penting banget. Kita tuh harus ke gereja karena gereja itu wah begini-gini kita panjang lebar. Tapi kita sendiri gak ke gereja karena hari Minggunya. Nah, orang gak lihat lah, katanya lu penting tapi lu sendiri kagak ke gereja misalnya kayak gitu kan. Nah, ini kan jadi kita nggak bisa cuma sekedar asal ngomong gitu loh, ya. Yang namanya menjadi penghubung itu. Nah, jadi yang menjadi penghalang itu ada karena ya itu ya manusianya sendiri. Kenapa? Ya itu kadang-kadang hidup dalam double standard ya, hidup dalam dua kepribadian. Nah, saya pernah mendengar seorang sekarang jadi penginjil ya, menjadi penginjil hebat di Iran. Nah, sebelum dia penginjil, dia tuh agama yang sebelumnya tuh dia Muslim. Nah, satu hari dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, wah hatinya tergerak, dia mau cari tahu tentang Tuhannya orang Kristen itu seperti apa. Dia betul-betul punya kerinduan untuk itu. Sampai akhirnya dia mencari-cari orang-orang yang bisa mengajar dia, kasih tahu dia. Dia lagi cari jembatan penghubung nih. Bukan jembatan yang cari, dia cari sendiri jembatan penghubung untuk bisa menghubungkan, memberitahukan dia tentang siapa itu Yesus. Akhirnya dia ketemu dengan satu orang yang namanya menurut kesaksian dia seorang ibu gembala
Dia mau cari bapak gembalanya nggak ketemu, jadi dia ketemu sama ibu gembalanya. Nah lalu dia ajar tentang siapa Yesus dan sebagainya. Dia sering datang ke rumah orang itu. Nah sampai satu hari dia bilang gini, dia juga harus cari kerja. Nah akhirnya dia mulai berjualan baju. Nah dia berjualan baju, dia nawarin dari satu rumah ke rumah lain. Nah salah satu yang dia tawarin adalah ibu gembala ini. Nah waktu dia tawarin, akhirnya ibu gembala ini beli banyak, bahkan diborong kata dia bilang gitu. Wah senang sekali hati saya. Berarti saya nggak usah harus pergi jauh-jauh untuk nawarin baju, karena baju saya udah diborong sama ibu gembala. Hari demi hari, kok uangnya nggak dikasih, nggak dibayar. Ditunggu lagi minggu demi minggu, loh kok nggak dibayar-bayar. Tapi setiap kali datang ke situ dia ngomongnya tentang siapa Yesus, bagaimana harus hidup benar, harus hidup baik. Nah sampai akhirnya berbulan-bulan dan memang nggak dibayar. Emang nggak dibayar. Entah apa yang ada di pikiran si ibu gembala ini. Nah tapi dia bilang gini gitu ya, buat dia, untung dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia bilang, dan perjumpaan dia pribadi dengan Tuhan itu yang membuat hatinya begitu berkobar-kobar, dan apa yang dia alami, kerugian yang dia alami itu dia bilang itu cuma cara Tuhan untuk menguji hati saya. Nah, kalau orang punya pikiran kayak gitu, tapi ada orang yang nggak punya pikiran kayak gitu, ternyata sama aja gitu, sama-sama tuti katanya, tukang tipu gitu kan. Nah jadi kadang-kadang yang menghambat orang untuk tadinya udah simpati sama kekristenan, akhirnya kok gitu aja gitu ya. Nah jadi ternyata menjadi jembatan penghubung ini adalah sesuatu yang betul-betul harus menjadi sebuah komitmen di dalam hidup kita. Artinya kita juga harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan orang yang double standard, bukan orang yang hidup dengan dua kepribadian. Nah, kalau kita perhatikan kisah dari Rasul Paulus yang di Athena gini. Sebenarnya kan udah disampaikan juga, sebenarnya Paulus itu kan ke Athena itu bukan tujuan utama untuk di situ dia akan membangun gereja, di situ dia akan memenangkan jiwa. Dia nggak pernah punya attention ke situ. Dia cuma datang ke situ tuh karena dia transit doang, dari Berea dia transit hanya beberapa hari, bahkan beberapa minggu mungkin dia ada di situ untuk menunggu Silas dan Timotius untuk melanjutkan perjalanan ke selanjutnya. Nah di waktu yang hanya cuman beberapa hari, beberapa minggu itu dia di Athena, dia melihat sesuatu yang membuat dia hatinya dikatakan parosuno ya. Artinya hatinya itu ada marah, ada sedih, bercampur aduk di dalam hati dia melihat kota Athena ini dipenuhi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Ada rasa marah, ada rasa sedih. Nah itu yang harusnya menjadi sikap hati orang-orang percaya. Bahkan di dalam terjemahan Amplified dikatakan rohnya marah, rohnya yang sedih. Rohnya terganggu dengan apa yang ada di dalam kota Athena itu. Nah, dan ketika itu dia nggak cuma bilang ya udahlah, gue kan cuma berapa hari doang di sini, bentar lagi juga gue pergi sama Silas. Dia enggak, kesempatan yang cuma beberapa hari, beberapa minggu itu dia pakai untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran, melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara yang nggak tahu caranya seperti apa. Dan yang luar biasanya lagi, di waktu yang hanya sesingkat itu, ya, dia memenangkan. Dia ada orang-orang juga yang dimenangkan bagi Kristus ya. Ada yang namanya Dionysius, ya kita baca aja nih di ayat yang ke-32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Ya, jadi waktu dia memberitakan firman pun juga ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Nah ayat yang ke-33, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, anggota majelis loh. Akhirnya bertobat, seorang perempuan yang bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Hanya di dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu saja. Nah kenapa? Apa yang membuat kok bisa begitu efektif ya menjadi penghubung, dia memperkenalkan Kristus buat orang-orang yang pada waktu itu sebagai penyembah-penyembah berhala.
kok bisa efektif begitu? Dimulai dari apa sebenarnya? Apa yang membuat Paulus bisa begitu? Dimulai dari hati ternyata. Nah hati inilah yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi bahan bakar. Menjadi bahan bakar kita untuk mulai melangkah, untuk mulai melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menjadi penghubung dari hati. Hati yang tulus. Ya, nggak seperti hati orang yang penting mau gue tarik aja nih supaya gerejanya penuh. Bukan hati yang seperti itu. Kalau memang bukan gereja yang itu yang dicari, dia harus tulus mengatakan, oh bukan di sini gerejanya, ada di lantai yang ini. Kalau perlu saya antar. Kalau memang mau jadi penghubung jembatan, nggak culas, nggak main sikat sana sini gitu loh. Nah tapi dimulai dari hatinya Paulus. Nah demikian juga Yesus ya. Kenapa Yesus bisa begitu banyak membawa orang kepada pertobatan? Dia karena punya hati. Dia bilang katanya begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka memberikan putranya yang tunggal, karena hati yang mengasihi. Dikatakan juga bahwa hatinya tergerak, Yesus hatinya tergerak dengan belas kasihan. Nah itu yang membuat ada pertobatan bisa terjadi karena ada hati yang tergerak. Bahkan kalau kita baca di dalam surat Efesus pun juga orang-orang dikatakan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah kerelaan itu dimulai dari mana? Rela, hati. Hati lagi. Jadi hati itu dimulai dari hati kita. Dimulai dari keinginan kita punya hati itu. Nah jadi inilah yang sebenarnya kurang ya sebenarnya dari orang-orang percaya itu punya hati untuk mulai menjadi jembatan. Nah apalagi ditambah dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir kasih orang menjadi dingin kan. Jadi mulai mikirnya cuma diri sendiri. Pokoknya mah gue pengen kaya sendiri, gue pengen hidup menang sendiri, gue pengen kalau punya pengetahuan gue pengen cuma pengetahuannya itu gue sendiri yang tahu, nggak mau ngajarin orang lain. Itu semua tentang hati. Makanya kenapa kita ditempatkan dipilih untuk jadi ketua. Nah dari ketua ini kan sebenarnya harusnya punya hati untuk misalnya ketua komsel ngajar, bukan cuma sekedar ya udah pokoknya mah selesai jawab pertanyaan, enggak, harus ada pengajaran membuat orang, buat kita pertumbuhan orang, buat orang percaya yang punya hati, pertumbuhan seseorang itu menjadi harta yang luar biasa. Menjadi kemenangan itu seperti Paulus bilang bahwa kalau ada orang yang mengalami pertobatan buat itu tuh kemenangan gitu loh. Orang bisa yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, itu satu kemenangan buat dia. Nah jadi memang harus ada effortnya di situ gitu loh. Nah inilah saudara, jadi semuanya harus dimulai dari hati ya, hati yang betul-betul hati yang punya untuk membawa jiwa orang menjadi jembatan, ya apa aja gitu, untuk nolong orang pun juga dimulai dari hati, untuk punya hati itu. Nah saudara, memang hari-hari dikatakan hari-hari terakhir kasih menjadi dingin ya. Kadang-kadang kedinginan hati itu dimulai dari banyaknya kasus-kasus yang kita dengar ya. Kasus-kasus di mana zaman sekarang ini mau nolong orang, kita bisa jadi celaka. Mau jadi good Samaritan, jadi orang Samaria yang baik tuh yang nolong orang, kitanya bisa jadi akhirnya kejeblos. Jadi masalah gitu loh. Nah dari kita dengar di media bahwa wah mau berbuat baik aja jadi susah ya sekarang gitu. Mau melakukan hal-hal memberitakan Injil, wah bisa ditangkap, bisa ini kadang-kadang yang akhirnya membuat orang jadi akhirnya udahlah males lah gitu. Belum ditambah lagi dengan punya persoalan-persoalan pribadi yang belum beres gitu loh ya. Kayak kemarin ada pertanyaan sama di Komsel, usahanya apa nih kalau misalnya kita udah mau menjadi penghubung dan ternyata orangnya sulit untuk dimenangkan, upayanya apa nih gitu ya. Si Stefan bilang, aduh mau upaya apa, gue aja lagi mau upayakan diri gue sendiri.
Gue aja gue lagi pusing, katanya gue lagi mengupayakan diri gue sendiri, katanya gitu ya. Nah memang kadang-kadang ya kesulitan-kesulitan itu membuat akhirnya kita jadi aduh gue juga lagi susah gitu loh ya. Nah tapi kalau waktu Tuhan bilang untuk pertanyaannya gini, apa Paulus gak kurang susah gitu loh. Sebenarnya Paulus juga susah, kalau dia gak mau juga bisa gitu loh ya. Nah jadi ketika Tuhan bilang memberitakan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil hanya bagi orang-orang yang udah hidup dalam kenyamanan. Enggak, ternyata pesan itu datang untuk semua orang. Nah oleh karena itu memang itulah, kita memang tidak mampu sendiri, makanya butuh Tuhan, butuh kuasa Tuhan, butuh Roh Kudus, butuh kekuatan yang dari Tuhan untuk bisa itu. Nah tapi memang kita pada akhirnya banyak orang yang lebih menyerah pada keadaan, oh gue aja lagi susah gitu loh ya. Nah belum lagi kalau kita mau menjadi penghubung, bukan hanya menghubung tuh bukan cuma sekedar ngomong 1 kali 2 kali gitu loh. Tapi kadang-kadang ada waktu yang tersita, bahkan ada dana, ada uang yang harus dipakai, ada tenaga yang harus dikeluarkan untuk menjadi penghubung. Sampai orang ini betul-betul bisa mengalami Tuhan atau bisa mengalami pertolongan yang luar biasa. Itu ada dana, ada yang hal-hal yang seperti itu. Dan itulah yang ternyata kalau nggak punya hati banget, ya nggak punya hati yang mengasihi, punya hati yang seperti Kristus yang berbelas kasihan, punya hati yang seperti itu, yang antara marah dan kasih itu menjadi satu gitu loh ya, sulit untuk bisa menjadi jembatan penghubung. Nah, oleh karena itu saudara, dari pesan Tuhan ini kita semua diingatkan. Termasuk saya. Jadi waktu merenungkan firman Tuhan ini saya juga jadi diingatkan. Nah saya sangat terkesan juga dengan ada satu orang yang mau menangkan orang sampai nggak bisa ke gereja, sampai ngebeliin kursi roda, itu saya luar biasa. Nah itu dana yang harus dikeluarkan untuk memenangkan orangnya. Nah jadi kalau kita bilang gini, ya kan keselamatan atau pertobatan itu kan kasih karunia, ya kan, kasih karunia Tuhan. Tapi tetap walaupun itu kasih karunia, Tuhan butuh Paulus, betul? Mungkin waktu Paulus transit di Athena ya, buat kebanyakan orang kan dia cuma transit. Tapi buat Tuhan, mungkin Tuhan punya satu misi untuk memenangkan Dionysius ini. Nggak ada yang tahu. Karena buat Tuhan satu orang itu begitu berharga. Bisa pergi ke satu tempat, ketemu satu orang itu, mungkin caranya Tuhan untuk ketemu sama orang itu, memenangkan orang itu. Sama seperti Paulus di Athena biasa menangkan Damaris juga. Nah itulah saudara, Tuhan walaupun pertobatan atau keselamatan adalah kasih karunia, Tuhan butuh orang yang menjadi jembatan. Sama seperti Paulus. Kalau Tuhan mau menangkan orang Korintus, kenapa harus Paulus yang diutus? Karena memang Tuhan butuh orang. Nah, jadi itulah ya saudara, lewat pesan Tuhan ini bukan pesan 1 minggu ini. Ya, intinya ini pesan Tuhan untuk kita orang percaya. Sampai kita menyelesaikan pertandingan, ya Tuhan mau kita punya hati untuk menjadi jembatan gitu loh. Menjadi jembatan dengan semangat. Nah makanya kemarin minggu lalu kan kita dibilang jangan sampai kehilangan semangat kita. Karena kalau semangat hilang, kasih itu juga gak ada di dalam kita. Rasanya udah males ngapa-ngapain selain ngurusin diri sendiri. Nah oleh karena itu biarlah ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Kita tangkap ini bahwa Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dan Tuhan tahu kita adalah alat yang Tuhan pakai. Kenapa kita diselamatkan? Karena kita adalah alatnya Tuhan. Sama waktu Yesus pun dipakai, Tuhan Yesus datang untuk menjadi jembatan. Ketika Yesus sekarang tidak bersama-sama dengan manusia. Dan manusia itulah yang harusnya menjadi jembatan. Demikian firman Tuhan.